Pemirsa, ramai diperbincangkan sebuah unggahan video ada sejumlah santri yang sedang mengantre vaksin. Ini kompak menutup telinga. Peristiwa ini konon dilakukan setelah panitia penyelenggara memutar lagu dan musik. Kendati demikian belum bisa dipastikan kapan dan lokasi dan di mana lokasi kejadian. Juga tidak ada penjelasan tentang asal-usul santri. Namun video viral ini memantik beragam komentar termasuk dikaitkan dengan radikalisme. Dan pemirsa, sudah untuk membahas terkait hal ini sudah bergabung dua orang narasumber. Ada Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI, dan Jazilul Fawait, Wakil Ketua MPR RI. Saya ke MUI terlebih dahulu. Pak Amir Syah, sejauh ini tanggapan Anda terkait video viral santri menutup telinga ketika ada musik? Ya, terima kasih para pemirsa, Pak narasumber, Pak Zahirul, Pak Wahid. Begini ya, pertama saya ingin mengajak pemirsa membiasakan melakukan tabayun. Karena Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, itu jelas ayatnya, Hujurat ayat 6. Ya, orang beriman, apabila ada sebuah berita yang datang kepada kamu, yaitu berita yang apa saja, yang harus diteliti kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan dan akhirnya membuat kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi sudah ditayangkan, ini kapan, di mana, suara musiknya apa. Saya berkali-kali cari itu bunyi musik itu apa ya. Padahal ya para kiai, para ustadz, para politisi, semua kita sepakat bahwa dengan musik itu indah. Dengan ilmu segala urusan kita mudah. Dengan agama kita aman damai. Coba. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa, para YouTuber itu kita harus mampu menempatkan diri, kita tahu diri, kita tahu memposisikan diri di mana, kapan. Nah, anak-anak santri ketika mendengar suara musik semacam itu, ya, dia mungkin tahu diri ya, karena dia sedang menghafal Quran, kan begitu ya, karena setiap hari mereka menghafal. Tiba-tiba mendengarkan suara yang agak mengganggu pendengarannya. Kemudian dia tutup bersama-sama telinganya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika dia menutup telinga itu, ya, itu merupakan sebuah perbuatan yang apa itu namanya itu ya, yang menyimpang dari tradisi, atau perbuatan menutup telinga itu merupakan memang hak asasi dia untuk menutup, karena dia jangan sampai terganggu ketika mendengar suara itu. Kira-kira begitu. Baik, nah, oleh karena itu, Pak Amir Syah, ini ada yang kemudian mengaitkan terkait dengan radikalisme, karena memang ada beberapa ajaran yang menganggap musik itu haram, musik itu dosa. Jadi begini Mbak ya, sudahlah kita ini Mbak Nur ya, berhentilah kita membahas. Pak Anissa, sorry. Iya. Berhentilah kita membahas radikul. Ya menurut saya, apa sih kaitannya radikal dengan suara musik yang ditutup telinganya? Satu, ini pertanyaan saya nih loh. Nanti Pak ya Jazilul yang menjawab. Pertanyaan kedua, ya kan? Kemudian dari sekian banyak info yang saya sudah coba share di media ya, kemudian ini menjadi viral. Ya, ini anak-anak santri kan mau vaksin. Nah, kita coba lihat tuh, anak santri yang vaksin teratur, tertib itu. Ya, tapi ketika mau vaksin dalam bentuk lain, saya banyak menyaksikan itu antri, kerumunannya luar biasa. Ini kan anak-anak ini tertib ini ketika mau vaksin. Nah, pertanyaannya, ini musik apa yang sedang diputar? Nah, sekarang saya mau tanya Mbak Anissa. Mbak Anissa bisa kasih tahu nggak sama saya atau pemirsa, ini musik apa yang mau diputar nih?
apa yang sedang diperdengarkan ini. Nah, kalau saya ini sebagai seorang penikmat seni musik. Menurut Bapak emang musiknya seperti apa? Musik satanis atau bagaimana menurut Bapak? Ya justru itu, maka kan kita tidak tahu. Maka saya di awal sudah bilang, wanti-wanti. Saya wanti-wanti, mari kita biasakan bertabayun. Tanyalah kepada sumbernya. Ini siapa yang buat sumbernya, di mana, kapan. Mbak Nisa sendiri kan nggak tahu. Ini di mana, kapan nih. Dalam hal seni seperti apa yang dilakukan ini. Nah, oleh karena itu, saya mengajak para pemirsa untuk cobalah kita biasakan berdewasa untuk mendengarkan celotehan yang betul-betul bermanfaat untuk kemaslahatan, jangan menimbulkan kegaduhan gitu loh kira-kira. Oke, baik. Saya ke Pak Jazilul, silakan Pak tanggapannya langsung. Ya, ini kalau dikatakan radikal jauh dari kata radikal, apalagi cap radikal itu cap negatif. Jadi kalau orang yang melihat gambar ini, melihat ini radikal, itu mungkin perspektifnya agak miring. Jadi menurut saya perlu ditata itu otaknya ngelihat begitu. Nah, saya ini ketua alumni perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan saya juga pernah menghafal Al-Quran. Nah, ketika anak-anak itu menghafal Al-Quran, itu memang selalu dididik agar fokus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persis seperti Pak Amir tadi, ini musiknya, musik yang tidak mengindikasikan Indonesia juga. Musik apa itu? Musik koplo atau musik apa? Musik koplo dari Sudah Indonesia, Pak? Panturan kan, Pak? Saya ini loh, yang didengarkan ini loh apa, musik apa, nggak ngerti jenis musik. Nah, tentu santri-santri ini nggak sesuai dengan selera musiknya dan telinganya. Bapak berarti sudah yakin kalau santri-santri ini adalah para hafiz Quran? Sedang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi dibimbing oleh gurunya. Biasa itu agar matanya juga tidak melihat hal-hal yang mengurangi fokus. Itu Bapak sudah bisa konfirmasi kalau santri-santri ini adalah penghafal Al-Quran? Saya tidak tahu, saya hanya melihat itu para santri sedang vaksin dan musiknya tidak layak untuk diputar. Seandainya saya di situ, saya juga tutup telinga saya. Oke, Bapak sudah bisa mengonfirmasi lagu apa dan memang lagu apa yang diputar dan kemudian santri ini adalah para penghafal Quran. Bapak sudah bisa mengonfirmasi itu? Saya mendengar sedikit musiknya, nggak cocok, di telinga saya juga nggak cocok. Musik apa, Pak, kalau boleh kami tahu, Pak? Saya tutup kuping saya juga. Musik jenis apa, Pak, kalau boleh kami tahu, Pak? Saya tidak tahu, tapi itu jerang-jerang nggak jelas, nggak cocok gitu buat para santri. Saya kan santri. Jadi jenis musiknya maksud saya ini apa ya, nggak tahu ini vaksin di mana. Menurut saya panitia vaksinnya nggak peka terhadap keadaan. Yang divaksin ini para santri, yang diputar bukan musik para santri. Ya wajar mereka menutup telinga. Bapak sudah bisa memastikan itu, Pak? Sudah bisa memastikan itu, Pak? Saya hanya melihat gambar yang ada, saya nggak soal memastikan. Tetapi kalau orang ada yang mengecap ini radikal, itu pasti miring itu cara pandangnya. Karena menurut saya anak-anak yang menghafal Al-Quran itu juga punya disiplin. Nah, salah satu kedisiplinannya mendengarkan hal-hal yang nggak penting itu juga nggak perlu didengarkan. Untuk apa mendengarkan hal-hal yang nggak penting? Nah, ini yang saya maksud. Ini kan di acara vaksinasi. Baik, saya kembali ke Pak Amir Syah. Pak Amir Syah, tadi Anda berkali-kali mengutamakan tabayun, namun di sisi lain juga menyalahkan panitia vaksinasi. Ini bagaimana, Pak? Ya, oleh karena itu, Anissa ya, saya ingin menegaskan dua hal penting ya. Pertama, di era keterbukaan media yang sangat-sangat luar biasa ini, bagaimana kita memanfaatkan media ini supaya menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menciptakan suasana aman dan nyaman. Kan kita tahu ini sekarang bahwa ini anak santri. Masa sih diputar model-model yang kayak gituan? Kalau salawat, sekali lagi Pak Amir Syah, mohon izin, apa Bapak sudah bisa mengonfirmasi ini jenis lagu apa? Bisa pernyataannya seperti itu? Mbak Anissa itu yang undang kita. Maksud saya itu jangan tanyakan ke kita. Iya. Pada orang yang mengatakan ini radikal. Iya. Itu bukan musik Indonesia Raya, bukan.
bukan Betul. musik Indonesia. Itu saya bisa Seandainya itu musik selawatan, ini kan tahu bahwa ini anak santri. Oke. Misalnya nih ya, kenapa nggak dibuat selawatan atau bentuk nasionalis itu loh. Ini kan dari segi nadanya tadi kelihatan ini bahwa ini alat-alat seninya itu kan bisa kita reka ini di dalam telinga kita, kurang nyaman lah kira-kira begitu. Nah oleh karena itu tadi saya udah ingatkan, kita harus bisa menempatkan diri di mana kita tahu diri, kan gitu ya. Sehingga panitia saya himbau ya melakukan cara-cara yang lebih elegan, seni yang lebih religius gitulah kira-kira. Kalau ini model-model milenial yang katakanlah ala apa itu ya, ke barat-baratan kemudian memutar seni yang ala seperti itu, saya kira itu soal haknya mereka. Tapi ini kan pesertanya kan tidak seperti itu. Baik. Ya kan? Nah karena itu. Baik. Seni yang lebih bagus. Baik, lain kali Ya. panitia vaksin juga harus mengerti demografi siapa saja yang divaksin agar tidak salah lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Amirsyah Tambunan, Sekjen MUI, dan Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua MPR RI, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, meski direhabilitasi kasus hukum penyalahgunaan narkoba, artis Erdian Anji Prihartanto alias Anji tetap berjalan. Hari ini Anji menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penyanyi Erdian Anji Prihartanto alias Anji menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat siang tadi. Meski menjalani rehabilitasi, kasus hukum penyalahgunaan narkoba Anji tetap berjalan. Berkas perkara Anji dilimpahkan dari Polres Jakarta Barat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 31 Agustus 2021. Tanpa didampingi kuasa hukum, Anji hadir secara virtual dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Apakah saudara ada keberatan dengan dakwaan jaksa? Tidak. Oke. Ada saksi Pak Jaksa yang bisa diperiksa hari ini? Anji ditangkap di studio miliknya di Cibubur, Jakarta Timur pada 11 Juni 2021 lalu. Polisi menemukan 8 plastik klip berisi biji ganja, 7 kertas papir, 1 toples kaca bening berisi daun ganja, dan buku berjudul Hikayat Pohon Ganja. Komnas HAM memanggil pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia terkait dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang dialami salah satu pegawainya. Komisi Penyiaran Indonesia memenuhi panggilan Komnas HAM hari ini. KPI dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang dialami salah satu pegawai KPI. KPI mengatakan kehadirannya di Komnas HAM sebagai bentuk komitmen untuk mengungkap kasus ini. Kasus ini seadil-adilnya, seterang-terangnya, dan kami tidak ingin ada sesuatu hal yang mungkin menghambat. Jadi proses kepolisian kami serahkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kami diundang ke Komnas HAM, juga kami hadir sebagai satu bentuk komitmen kami kan. Keterangannya terkait dengan peristiwa yang ada. Peristiwa yang ada, terus kemudian tahun berapa, yang kan ini kita didasarkan pada rilis yang sudah beredar di publik. Terus kemudian bagaimana respon dari KPI. Responnya artinya secara kelembagaan, seperti apa komisioner, terus kemudian dari jajaran kesekjenan. Sebelumnya seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Polisi memanggil 5 terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak 2012. Korban pun mengaku telah melapor ke atasannya, namun malah dipindahkan divisi. Pemirsa, kasus pembunuhan bocah yang ditemukan dalam parit di Kabupaten Nias, Sumatera Utara akhirnya terkuak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.